Acara ini dipersembahkan oleh BSI Gade Emas, taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidzikrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina baddalu nufusahum fi sabilillah, amma ba'du. Para pemirsa hadirin dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Neng Lala dalam Khazanah Ramadan Kementerian Agama kita, Kabupaten Pangandaran tercinta. Kaifa halukum? Semoga semuanya senantiasa sehat, afiat, berlimpahkan rizki, halalan thayyibat, hidup lebih bermanfaat dan bermaslahat. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Neng Lala masih dengan Sukari Manis. Sukari, suguhan kajian Ramadan indah. Manis, mari kita niatkan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, 2 pekan sudah Ramadan membersamai kita. Dekaplah dia dengan penuh keampunan. Bersihkan hati, sucikan jiwa dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks sufisme, makna hati bukan hanya sebagai anggota tubuh manusia, namun sebagai latifah rabbaniyah, berupa daya kemampuan manusia untuk mengetahui, memahami, menguasai seluk-beluk sesuatu. Demikian ungkapan Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam buku Percik-Percik Kesufian. Oleh karena itu, hati kita harus selalu senantiasa kita jaga, harus selalu kita pelihara, ditata sebaik mungkin agar jangan sampai terkotori, ternodai, tercemari oleh virus-virus dan bakteri ruhani yang dapat menyebabkan penyakit hati. Karena kotor dan bersihnya hati akan berimplikasi pada perilaku sehari-hari. Apabila hatinya baik, maka perilakunya pun akan baik. Apabila hatinya buruk, busuk, maka pikiran jahat akan mudah merasuk. Sebagai bukti, banyak orang yang stres karena hatinya tidak beres. Banyak orang yang jahat karena hatinya tidak terawat. Banyak orang yang keji karena hatinya tidak terpuji. Demikian contoh sebagian kecil dampak negatif dari kotornya hati akibat jarang dibersihkan, sehingga mengakibatkan jiwanya banyak masalah tidak karuan. Lalu bagaimanakah supaya hati kita bersih dan jiwa kita suci? Jawabannya dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ayat ini Allah memberikan langkah metodis bagi kita dalam rangka membersihkan hati dari virus-virus hati dan bakteri ruhani yang dapat menyebabkan hati dan jiwa tidak tenang dan bimbang, yakni dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in suqalah wa suqalatul qalbi zikrullah. Setiap segala sesuatu ada alat untuk membersihkannya, dan alat untuk membersihkan hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin rahimakumullah, sukari manis dimanapun Anda berada. Lalu apa yang dimaksud dengan zikir? Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran tentang zikir dan doa menjelaskan, yang dimaksud dengan zikir adalah kesadaran atas keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dimanapun, dan kesadaran atas kebersamaannya dengan makhluk. Oleh sebab itu, sebanyak apapun aktivitas kita, sesibuk apapun kegiatan kita, tetap zikir tidak boleh ditinggalkan. Bapak-bapak sedang di kantor, ingatlah kepada Allah agar seluruh kekuasaan dan kebijakannya lebih bermaslahat dan bermanfaat untuk umat. Ibu-ibu sedang di pasar, sedang arisan, sedang di dapur, semuanya, seluruh kegiatan ibu-ibu tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sedang sekolah, anak-anak sedang kuliah, tetap ingat kepada Allah. Insya Allah, apabila seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita dibarengi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan senantiasa membimbing langkah kita dan menghindarkan kita dari perbuatan durhaka. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Lalu kapan harusnya kita berzikir? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita selaku insan-insan beriman untuk tetap senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana terungkap dalam kalimat udzkurullaha dzikran katsira, ay udzkurullaha bitahlili wat tahmidi wat tamjidi wat taqdisi dzikran katsira bil laili wan nahari was safari wal hadar. Berzikir dengan tahlil, tahmid, tamjid, takdis dengan sebanyak-banyaknya di waktu malam ataupun siang, di waktu bepergian ataupun di tempat kediaman. Demikian ungkapan Syekh Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya berzikir? Para ahli tasawuf membagi atau mengklasifikasikan zikir dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah zikrul lisan, zikir menggunakan lidah. Dan ini adalah cara yang lazim digunakan oleh sebagian besar umat Islam, baik dengan mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Cara yang kedua adalah zikrul qalbi, zikir menggunakan hati. Mulut boleh diam, tapi hati harus terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas terus berjalan, tapi denyut jantung deg 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 harus seiring dengan kalimat yang digumamkan hati, menyebut nama Allah, 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 kapanpun, dimanapun. Yang ketiga adalah zikrul arkan, zikir dengan anggota badan. Maksudnya, kita melakukan perbuatan yang mengantarkan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan gerakan sholat, memberikan sodako, menjalankan puasa, dan lain sebagainya. Jadi hadirin, hati merupakan faktor penentu baik dan buruknya perilaku sehari-hari. Kebersihan hati harus tetap kita jaga, kita pelihara
dengan terapi zikir sebanyak-banyaknya. Insya Allah, dengan terapi zikir, hati kita akan tenang, senang, pikiran akan cemerlang, perilaku riang, Allah semakin sayang dan disukai banyak orang. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian hadirin, Sukari manis dari Neng Lala. Sukari, suguhan kajian Ramadan indah. Manis, mari kita niatkan segala sesuatu semata-mata hanya karena Allah semata. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sempurnakan rukun Islam, saatnya menunaikan haji di Tanah Suci. Bersama bersimpuh mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan dengan BSI Tabungan Haji Indonesia, bebas biaya administrasi, setoran awal ringan, dan bisa buka rekening haji di BSI Mobile. Rencanakan haji bersama Bank Syariah Indonesia.